Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah Allah di Masjid Jami'ul Medan yang sama-sama kita cintai ini untuk melaksanakan agenda rutin kita setiap hari Kamis di awal bulan, yaitu kajian hari Kamis. Alhamdulillah telah bersama kita narasumber Al-Ustadz Muhayyan MA. Salawat dan salam bersama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari memperbanyak salawat kepada Nabi, insyaallah jadi asbab bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu kurang lebih 30 menit ini untuk mengisi pengajian kita yang pada hari ini akan diisi oleh Al-Ustadz Muhayyan MA dengan tema atau judul Sunnah Ab'ad dan Hayat dalam Salat. Mari sama-sama kita dengarkan materi dari beliau. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Rektor, pembantu Rektor, wakil Rektor, Bapak Kepala Biro, Bapak Dekan, Ibu Dekan, Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Sekolah, kemudian Bapak Kepala Lembaga Dakwah Universitas Al-Wasdiyah yang hadir, dan seluruh jamaah pengajian rutin yang selalu kita lakukan setiap Kamis yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan banyak bersyukur, banyak bersalawat. Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tema kajian kita hari ini adalah sunnah ab'ad dan hayat di dalam sholat. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Hablil, itulah tema kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tema ini cukup sederhana sekali. Kita akan bicara tentang masalah sunnah. Mengapa? Karena dalam prakteknya banyak juga masyarakat kita yang tak memahami sunnah itu, dan kita mau fokus ke dalam masalah ibadah sholat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sunnah ab'ad dan hayat ini dalam sholat ini, Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu pahami. Dalam waktu 30 menit ke depan ini insyaallah kita akan tuntaskan ini, dan kita dapat paham sehingga nanti begitu kita sholat kita tahu, oh ini rupanya yang kulakukan sunnah ab'ad, ini sunnah hayat. Saya mulai dulu dengan istilah sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ini semua dalam sholat ini Pak Ibu orang tuaku. Sunnah ab'ad itu adalah merupakan ibadah sunnah yang kita lakukan dalam sholat, gerakan-gerakan yang disunnahkan, bacaan-bacaan yang disunnahkan. Ab'ad, apa itu ab'ad Bapak Ibu? Ab'ad itu adalah satu ibadah, satu perbuatan yang kita lakukan. Kalau enggak kita buat, sholat itu bukan tidak sah, tapi sholat itu harus memerlukan sujud sahwi. Inilah dia yang disebut dengan sunnah ab'ad. Jadi kita harus kenal yang mana-mana sunnah ab'ad itu Bapak Ibu. Begitu nanti kita jelaskan, kita baca kitab ini, kemudian kitab ini kitab Al-Yaqutun Nafis yang saya baca, kitab yang sangat sederhana sekali tentang masalah sunnah ab'ad ini. Kemudian nanti di saat kita sholat kita deteksi, oh ini sunnah ab'ad, ini sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini kalau Bapak Ibu lupa, sholat
sholatnya tidak batal, tapi harus sujud sahwi. Yang mana itu sunnah ab'ad itu? Pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Ini tasyahud awal adalah tasyahud di 2 rakaat yang pertama. Kalau mana tahu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita lupa tasyahud awal karena mungkin khusyuknya ibadah atau mungkin banyak pikiran, lupa. Kalau sholat zuhur pada rakaat kedua kita tak duduk tasyahud awal, langsung kita berdiri menuju rakaat yang ketiga. Di rakaat yang ketiga atau keempat baru awak sadar Pak Ibu, ternyata aku belum tasyahud awal. Apakah batal sholat? Tidak batal, tapi nanti di akhir rakaat sebelum salam itu harus sujud sahwi. Nah inilah dia. Begitu juga kalau kita jadi imam, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, jangan bapak-bapak ketika lupa tasyahud awal, kemudian pada saat ketika itu ribut ricu sholat kita, lanjutkan saja. Tapi nanti sebelum salam, bimbinglah makmum kita atau jamaah kita itu untuk melakukan sujud sahwi. Tasyahud awal yang pertama. Yang kedua adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, gini Pak Ibu, saya harus pahami tasyahud awal tadi duduknya adalah sunnah ab'ad. Yang kedua adalah sholawatnya. Kita Pak, kadang Bu, Pak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, duduknya ingat, duduknya kita pas tasyahud awal itu duduk kita, tapi sholawat pula yang lupa. Kita baca itu at-tahiyatul dan seterusnya, sholawatnya lupa. Coba kita baca sholawat. Kalau lupa Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka harus sujud sahwi nanti. Nah ini kita sendiri yang tahu nih Pak Ibu. Bacaan sholat itu lebih banyaknya yang kita tahu sendiri ketimbang orang lain yang tahu. Saya selalu menjelaskan kepada pengajian-pengajian, bacaan sholat itu paling tidak yang rukun yang bisa didengar hanya membaca suratul Fatihah dan takbiratul ihram. Ini Pak, Allahu Akbar, dengarlah makmum kita. Baca Fatihah, dengarlah makmum kita. Selebihnya niat dalam hati. Itulah tandanya hikmah sholat itu, bahwa kita nih sebenarnya harus percaya kepada pemimpin kita. Kalau seandainya nanti Pak Abdil jadi imam sholat zuhur, pertanyaan saya, ibu bapak yakin apa enggak niat Pak Abdil ini betul? Kalau bapak ibu meragukan niat imam, tidak sah bapak ibu sebagai jamaah. Harus yakin. Yang kita tahu cuma Pak Abdil ngomong Allahu Akbar, itulah dia. Baca Fatihah Pak Abdil itu pun kalau maghrib, isya, itu pun isya kalau seandainya 2 rakaat saja, rakaat ketiga atau rakaat 3, 4 enggak lagi dengar. Baru rakaat yang terakhir, rukun yang terakhir yang bisa kita dengar ucap salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sekian banyak rukun sholat itu yang cuma bisa kita dengar sebagai makmum cuma 3. Nah inilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sholawat dalam tasahud, duduknya tadi sunnah ab'ad, kalau lupa sujud sahwi nanti. Kemudian ingat duduknya, sholawatnya pula yang lupa, maka nanti sujud sahwi juga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada duduk sambil baca itu bukan duduk aja. Ada yang duduk aja tak dibacanya tasahud, tak bisa juga. Duduk sekaligus bacaannya lah itu ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi yang sunnah ab'ad itu sholawat pada tahiyat akhir atau tasawuf akhir. Tasawuf akhir. Salawatnya kalau duduknya rukun. Siapa yang tak duduk akhir dia berarti tak sah sholatnya. Macam mana dia mau nutup sholatnya kalau tak duduk dia? Duduk dia Pak, dibacanya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu dan seterusnya, lupa dia baca sholawat, itu juga harus sujud sahwi, karena itu merupakan sunnah ab'ad. Kita Bapak Ibu bacaan tasawuf itu sebenarnya yang wajibnya itu sampai sholawat itu aja lah, sholawatnya itu pun sunnah ab'ad itu. Selebihnya itu Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu sunnah. Jadi kalau sholat tarawih banyak orang yang komplain kan cepat kali tasawuf imamnya. Awak belum selesai lagi membaca. Jangan cepat menyalahkan imam. Jangan-jangan imam cuma bacanya sampai itu aja. Sah. Setelahnya itu sunnah.
Tapi kalau tertinggal salawatnya, dia harus sujud sahwi. Nah yang terakhir, mana itu sunnah ab'ad? Kunut. Kita nih orang wasliyah, sholat subuh kita berkunut. Jangan di Unipa aja yang wasliyah, begitu di luar tak berkunut awal sholat subuh. Itu payah kan Pak Kemal kan? Tak berkunut dia, ngaku dia wasliyah, dosen wasliyah, maka kalau tak berkunut dia harus sujud sahwi. Itu pun sujud sahwi latar belakangnya kena lupa. Oleh karena itu harus paham betul-betul nih Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kecuali dalam keadaan darurat, memang kita katakanlah mungkin mahasiswa KKN berada di satu tempat yang memang tak ada sholat subuh di situ, cuma itulah masjid satu-satunya, tak mungkin dia jadi imam dan merubah tatanan keadaan hukum di situ. Mau tak mau lah Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tapi dia orang wasliyah. Maka secara hukum yang seperti ini dia secara pribadi harus sujud sahwi karena sunnah ab'ad. Nah Bapak Ibu, nggak banyak yang sunnah ab'ad, itulah dia. Jadi kita harus paham betul. Nah sunnah ab'ad ini kalau seandainya imam itu keliru, masih bisa jamaah untuk mengingatkannya, boleh kita ingatkan. Subhanallah, masih bisa lagi imam itu balik sebelum dia sudah masuk ke rukun berikutnya. Tapi kalau udah masuk dia ke rukun berikutnya, nggak bisa lagi Pak. Kita ini menegur harus betul-betul juga. Begitu dia bangkit, Allah, makmum udah bangkit, nengok, oh subhanallah. Tapi kalau udah baca Fatihah dia udah masuk dia ke rukun berikutnya juga bisa. Gak mungkin dia membatalkan rukun yang udah berjalan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sunnah ab'ad itu. Kemudian yang kedua, sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah yang tak perlu sujud sahwi. Jadi kalau ada orang yang tak melakukan itu, jangan kita protes. Ini banyak orang yang protes, Bapak Ibu hadirin. Begitu kita sholat, salah kita lupa, kita protes. Karena dia tak bisa membedakan mana sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Contoh, takbiratul ihram itu rukun. Kemudian takbir sholat raya. Takbir sholat raya itu kan di saat pertama kan Allahu Akbar itu rukun. Kemudian takbir yang 7 itu sunnah. Sunnahnya pun bukan ab'ad, sunnah hayat. Kalau ada imam yang lupa dia takbiratul ihram, takbir sunnah itu nggak usah makmum mengucapkan subhanallah subhanallah, karena itu bukan ab'ad, itu hayat. Saya pernah lupa itu, kurang bukan lupa. Oh ribut, subhanallah, padahal itu sunnah hayat. Ada yang total lupa imamnya di saat rakaat yang kedua harusnya 5 takbir sunnah itu, lupa imamnya, jamaah ribut, subhanallah. Imam udah baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, naik lagi itu lagi, subhanallah. Nggak diabaikan imam, karena imamnya tahu yang kulupakan ini sunnah hayat. Sampai 3 kali Pak Ibu. Terakhir yang keempat ngomong pula yang di belakang, takbir takbir. Rusak semua sholat jamaah itu jadinya. Begitulah karena tak paham itu sunnah hayat. Nggak apa-apa, biarkan aja. Mana-mana sunnah hayat itu Pak? Ada 12. Pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, hendak ruku dan i'tidal. Takbiratul ihram itu wajib, rukun. Allahu Akbar, itu dia. Tapi ternyata mengangkat tangannya itu sunnah hayat Bapak Ibu. Makanya kalau kita umroh, naik haji, macam-macam tipe orang sholat. Ada yang tak mengangkat tangan, Allahu Akbar, awak bingung, langsung lawak bilang karena belum tahu sunnah ab'ad sunnah hayat. Gak jelas sholat orang Mekah nih, awak bilang gak beres lah sholat orang Mekah nih. Bukan tak beres, dia itu sunnah hayat. Cuma kalau kita orang wasliyah tetap diangkat tangannya, Allahu Akbar. Jadi takbirnya itu Allahu Akbar itu rukun, mengangkat tangannya itu adalah sunnah hayat. Begitu juga dengan hendak ruku dan i'tidal. Nah, yang kedua sunnah hayat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Inilah
Kan terjadi khilafiyah Bapak Ibu, ada yang di bawah, ada yang mereng, itu tak usah diperdebatkan. Tapi kita orang wasliyah sudah punya aturan, itu ditetapkan pada ulama. Kalau seandainya kita bersebelahan dengan orang yang berbeda letak tangannya, jangan ribut, jangan gaduh, jangan menimbulkan permasalahan. Oh, ini sunnah hayatnya. Udah. Kalau salah pun dia tidak harus dia sujud sahwi. 3, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira itu. Satu lagi, Allahumma ba'id. Kita orang al-wasliyah jelas Allahu Akbar kabira. Kalau saudara-saudara kita Muhammadiyah jelas juga doanya Allahumma ba'id. Nah, ini merupakan sunnah hayat. Jangan ribut-ribut Pak Ibu. Kalau doa kita sama dia beda, sunnah hayat. Cuma kita orang al-wasliyah sudah punya aturan itu. Ini harus paham kita Pak Ibu hadirin. Minta izin saya. Mana bacaan sunnah-sunnah orang wasliyah itu sudah ada ditetapkan para ulama. Tapi kalau tiba-tiba ada mahasiswa kita bacanya Allahumma ba'id, sampaikan, nggak apa-apa lah, itu sunnah hayat. Kemudian membaca yang keempat, sunnah hayat itu adalah membaca ta'awuz pada Fatihah. Imam itu kan Allahu Akbar. Biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Entah kenapa lah, mungkin imam nih qori, dia baru baca Quran, dibacanya Pak Udin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua makmum bingung, kenapa pula lah imam nih baca A'udzubillah. Jangan risau Bapak Ibu, itu sunnah hayat, tak ada masalah dan tak merusak sholat. Dah. Yang kelima, sunnah hayat, mengeraskan bacaan Fatihah bukan pada tempatnya. Bacaan Fatihah itu kan pada rakaat 1, 2 kalau isya, kalau maghrib atau zuhur, lupa imam tuh Pak Ibu. Atau rakaat ketiga lah, kalau zuhur agak payah itu, rakaat ketiga sholat isya, bangkit imamnya habis tasawuf awal, terbacanya Fatihah kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Maka makmum tak usah bingung. Jangan pula Bapak berpikir, mak ini udah sholat gaya baru, ini rakaat ketiga udah pakai baca Fatihahnya kuat. Itu sunnah hayat. Karena mungkin tak sadar imamnya itu, rasa-rasa dia mungkin pada rakaat kedua, namanya manusia. Maklum kita, ya udah nggak apa-apa. Cuma nanti begitu mengucapkan waladdallin, kita jawabnya pelan aja, amin. Kenapa harus pelan kok nggak dijawab amin? Supaya imam tuh tahu kalau dia terjadi kesilapan. Kan dia bingung, kok dia imam nih, oh rakaat ketiga aku. Dan itu tak harus sujud sahwi karena sunnah hayat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, membaca amin, waladdallin. Ada yang tak mau baca, ya nggak apa-apa. Tapi orang wasliyah selalu baca itu amin. Ada yang tak mau baca, apa katanya? Amin itu bukan bagian surah Al-Fatihah. Memang iya, amin itu tidak bagian surah Al-Fatihah, tapi awak mengaminkan doa-doa yang ada dalam surah Al-Fatihah. Sekarang banyak kali orang pintar Pak Ibu, tapi saking pintarnya bodoh-bodoh ya awak. Awak udah belajar dulu di madrasah wasliyah, dari dulunya ulama kita bilang, kakek kau baca amin tuh, imam tuh baca Fatihah doa semua. Maka tugas makmum mendengarkan bacaan imam, karena bacaan Fatihah itu adalah rukun. Kalau salah dia bisa kau tegur. Begitulah kata ulama-ulama al-wasliyah kita Bapak Ibu. Makanya waktu pas baca Fatihah makmum diam, karena itu rukun. Kalau terjadi kesilapan dia awak koreksi. Begitu dia baca waladdallin amin, awak pun baca Fatihah. Kenapa kita harus baca Fatihah? Karena rukun. Kenapa nggak bersamaan dengan dia? Kalau kita baca dia baca, silap dia, salah rukunnya, batal sholat jamaah itu. Kan begitunya Pak Ibu. Makanya imam dalam sholat itu, ayah bundaku jamaah yang dimuliakan Allah, dia harus membaca surah, bukan harus ya, sunnah hukumnya membaca surah setelah Fatihah supaya dia tak diam. Kalau dia waladdallin amin, dia diam aja.
ngasih kesempatan kita baca Fatihah tapi dia diam. Orang yang berdiam lama dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Diam aja dia, seolah-olah ngasih waktu kita, makanya dia tak boleh diam. Dia bacalah surah yang dibaca itu kalau pendek dia harus berwakaf atau pelan-pelan, seolah-olah dia memberikan kesempatan, siap aku baca surah nih, siap juga Fatihah makmum saya. Gitulah Pak Ibu. Baca amin. Yang ketujuh, sunnah hayat itu adalah membaca takbir ketika naik dan turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa imamnya, tak terbacanya Pak. Udah nggak apa-apa. Ya udah makmum ikut aja. Kalau seandainya kita ada berjamaah di sini, imam tuh lupa dia takbiratul ihram, boleh kok kita makmum sekali satu orang Allahu Akbar, nah ikut semua. Jadi tak usah pakai subhanallah subhanallah, nggak apa-apa. Yang kedelapan, membaca sami Allahu liman hamidah, membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan tasbih saat ruku dan sujud. Ruku kita bangkitkan harus baca sami Allahu liman hamidah, lupa Pak, lupa. Atau terbaca Allahu Akbar, udah terbalik pula kan? Itu bukan batal sholat, itu sunnah hayat, maka hukumnya tidak ada masalah, tidak juga harus sujud sahwi, dan itu nggak apa-apa. Begitu juga dengan baca Rabbana lakal hamdu, tasbih saat ruku dan sujud. Mohon maaf Pak Ibu, kita pas ruku terbaca tasbih sujud, pas sujud terbaca tasbih ruku, tidak pas tempatnya, itu sunnah hayat, nggak ada masalah. 9. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika tasyahud. Itu sunnah hayat. Tapi orang wasliyah sudah diatur tuh. Saya dulu ngaji di wasliyah, kata ustadz kami tuh, kau lewat tangan kau itu nanti lewat lutut, dipotong nanti di neraka. Gitu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga pas tangan awak. Udah besar nyawa pandi mengaji. Oh rupanya itu sunnah hayat. Kalaupun lewat-lewatnya sikit, enggaknya batal sholat awak. Cuma demi menjaga ketertiban sholat, begitulah para ulama kita. Tapi walaupun begitu jangan pula nanti sembarangan tangan kita ya Pak Ibu meletakkan di apa itu ya, di paha itu. Yang ke-10, sunnah hayat itu adalah duduk iftirashi. Duduk iftirashi itu duduk santai, itulah duduk di antara sujud itu ya. Mohon maaf Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita nih beda-beda nih yang hadir di sini. Ada yang timbangannya 80, 70, ada yang 100. Itu tak memungkinkan untuk duduk. Jadi kadang ada orang yang bertanya, bagaimana kalau duduk saya tak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Itulah makanya hebatnya luar biasa hukum Allah, hukum Islam nih. Dia termasuk ke kelompok sunnah hayat. Kalau sempat masuk dia ke sunnah abad. Ayah-ayah yang tak bisa duduk tuh Pak Abdul, dia harus sujud sahwi. Itulah dia Pak Ibu. Makanya saya kadang membaca kitab-kitab nih, kadang berpikir saya, oh luar biasa. Kalau sempat dia sunnah abad, waduh, maka berarti duduklah kau sesuai dengan kemampuanmu, kan begitunya itu, tidaknya salah. Begitu juga ke-11 duduk tawaruk atau duduk terakhir. Nah itu lagi jempolnya itu kan susah tuh Pak. Payah jempol kita itu susah menegakkannya. Kadang ada yang bisa, ada yang tidak. Yang nggak paham itu karena dia menganggap bahwa tasyahud itu adalah rukun, ditengoknya duduk, oh ini salah, batal sholat kau. Nah itulah yang tidak mengaji itu Pak. Duduknya yang rukun, tapi cara bagaimana gaya duduknya itu tidak rukun. Sunnah hayat. Kalau tak sanggup, sesuaikan dengan kemampuan. Makanya ayah bundaku, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, paham ini, begitu paham tak lagi salah menyalahkan orang. Begini kaki awak terdampar ketika duduk terakhir itu, ya udah itulah kemampuan kita. Dipaksa-paksa kan tak bisa, karena dia sunnah hayat. Dan yang terakhir yang ke-12, apa itu sunnah hayat? Itu adalah salam yang kedua.
Salam yang kedua sunnah hayat. Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama rukun, kalau nggak dibuat batal sholat. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah hayat. Jadi ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah, saya baca dalam kitab. Yang kedua nih, kalau seandainya datang tamu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang kedua nih, boleh kita berniat mengucapkan salam yang kedua nih sambil menjawab ucapan salam tamu yang datang itu. Tapi kalau yang pertama nggak boleh, karena dia rukun. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi jangan pula menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Itu salah. Menjawab itu sesuai dengan bacaannya. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak dibuat kayak mana? Tak dapat pahalanya. Ada yang baca diam aja kan Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Itu bukan, jangan pula kau nggak ucap salam kau. Setauku sholat itu salamnya 2. Padahal dia paham itu sunnah hayat. Nah, cuma kita orang wasdiyah, balik lagi, tetap walaupun sunnah hayat, salam yang kedua itu tetap harus agak dikeraskan lah Pak Ibu. Cuma lagi disuruh ulama-ulama kita agak pelankan sedikit salam yang kedua itu dengan salam yang pertama, supaya orang dapat membedakan. Ketika masuk masbuk, udah tutup rupanya, salamnya udah beda. Nah, itulah dia. Nah, inilah dia ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah jamaah sekalian, tentang masalah sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad tuh nggak banyaknya tuh, 1, 2, 3, 4, 5 ya tadi. Itu aja yang kita ingat-ingat ya. Tasawuf awal, sholawat kepada Nabi pada tasawuf awal, duduk tasawuf awal, sholawat pada tasawuf akhir, duduknya itu rukun. Kemudian yang kelima kunut. Yang banyak tuh selain itu namanya sunnah hayat. Kalau seandainya tertabrak kita, terlanggar kita, terlupakan kita, tidak pala sujud sahwi, sholat tetap sah. Kita pun juga sebagai makmum tak usah subhanallah subhanallah. Nah, itulah keberadaan kita. Yang paling sering adalah di saat duduk nih Pak Ibu. Jadi saya berapa kali duduk, banyak juga jamaah yang ngomong duduknya salah itu. Tak bisa saya menegakkan kaki saya karena kaki saya panjang. Saya bilang tak bisa. Tapi dia mengatakan tak bisa, itu rukun. Udahlah, ketimbang berdebat-debat kita, ya udah ya Pak, maaf, besok saya perbaiki. Saya bilang karena kesimpulannya udah paham kita, dia tak bisa membedakan mana sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kita nih Pak Ibu, kalau dipikir-pikirnya, pemahaman fikih kita nih banyak yang tak bisa diterima oleh logika, tapi nanti faktanya baru kita kenyataannya. Nyatanya baru kita dapat pelajari, baru kita terpikir, oh iya betul. Itu kan sama Pak Ibu, di saat kita ditanya orang, air pipis najis, air mani tidak najis. Pipis itu najis, air mani tidak najis. Tapi begitu baca kitab bab mandi wajib, salah satu yang menyebabkan wajibnya seorang mandi wajib adalah ketika keluar mani. Kan berpikir awak, loh, yang dikeluarkan yang najis nggak disuruh mandi, tapi yang dikeluarkan yang suci malah suruh mandi. Nah gitu, itulah dia. Tapi di saat awak ngaji begini, cobalah bayangkan kalau seandainya Pak dari Rius sak pipis Allah wajibkan mandi, tak keluar lah Pak dari Rius dari kamar mandi, ya kan, mandi dia. Wah, itulah dia. Itulah Pak Ibu, begitulah hebatnya para ulama kita tuh. Luar biasa. Kumur-kumur ketika berwudu, bayangkan tuh Pak Ibu, kumur-kumur ketika berwudu termasuk sunnah wudu. Kalau awak pikir-pikir, mulut nih kadang masuk makanan yang gak jelas, cakap gak jelas, memaki, mencarut, ngejek orang. Kenapa lah Allah nggak menjadikan mulut nih sebagai syarat atau rukun wudu? Malah rukun wudu tuh muka, tangan, kepala, ya kan, kaki, kuping pun tidak. Oh pikir kenapa lah mulut ini bagian sunnah. Tapi begitu kita sampai di satu daerah yang ada airnya, keruh air itu tapi suci, macam-macam di pinggir kanal tuh, ya kan, sucinya airku, tapi keruh kali Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Masuk waktu zuhur, berwudu kita, disitulah baru berpikir, untunglah kumur-kumur tuh sunnah wudu. Kalau sempat dia rukun wudu, macam manapun bentuk air harus awak masukkan ke mulut awak. Seburuk-buruk air Pak Ibu, masih tega awak menyapukannya ke muka, ke tangan, ke kepala, ke kaki, ke telinga. Tapi saya kira berat bagi kita untuk memasukkannya ke
mulut. Betul ya Pak Ibu? Disitulah Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Saya sampai ceramah ke Aceh Pak Ibu. Di Aceh setiap musola kecil-kecil itu tetap ada apa namanya itu, macam tempat orang cuci kaki, air 2 kulah itu. Ya, di situ ku tengok cuci gosok gigi, kemudian cuci kaki, berwudu juga. Kita tak biasa seperti itu. Karena kita biasa air yang mengalir bersih. Apakah itulah yang harus awak sapukan? Tapi saya berpikir, kalau ku sapukan ke mukaku, aku masih tega. Tapi kalau memasukkan ke mulut, berat Pak Ibu, berat. Untunglah dia sunnah wudu, kalau sempat rukun. Gawat kita. Itulah hebatnya hukum fikih, memang luar biasa. Kalau dipikir-pikir logika kadang tolak belakang dia, tapi begitu fakta kenyataannya barulah terjawab. Luar biasa hukum fikih yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah Pak Ibu hadirin dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan tentang sunnah abad dan sunnah hayat di dalam sholat. Mudah-mudahan sederhana kajian kita ini, dasar-dasar saja, bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada yang mau disampaikan oleh Pak Wakil Rektor. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Muhayyan MA yang sudah menyampaikan kajian yang sangat luar biasa dan sangat penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi ada Pak Rektor, mohon izin Pak Kepala Biro menyampaikan supaya pengajian ini tolong dilihat, diawasi supaya berjalan dengan lancar gitu. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu, mohon izin Pak Dekan semuanya, tolonglah untuk pengajian yang berikutnya benar-benar kita himbau semua yang ada di fakultas, Bapak Ibu kepala sekolah, karena pengajian ini penting sekali, peningkatan spiritualitas, salah satu dari 6 program Mumtaz Pak Rektor. 1 kali sebulan, Bapak Ibu, spiritualitas itu sangat penting karena semua akan hampa. Jadi wakil rektor bekerja setiap hari akan hampa tanpa spiritualitas. Jadi dekan semua aktivitas bisa membuat jenuh, hampa tanpa dibarengi dengan spiritualitas. Jadi wakil dekan juga nanti semua aktivitas kita akan hampa. Kadang kita jenuh tanpa spiritualitas. Ada seorang cendekiawan yang luar biasa mengatakan, tanpa spiritualitas sebenarnya banyak manusia ini yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Itulah saking pentingnya spiritualitas. Jadi mohon kepada Bapak Ibu kita semua, khususnya izin kepada Bapak Ibu dekan, kita himbau kepada semua yang ada di fakultas untuk bersama-sama hadir mengikuti pengajian yang kita laksanakan sekali dalam sebulan. Mudah-mudahan dengan ini kita meningkat spiritualitasnya dan sukses dalam menjalankan semua aktivitas kita. Demikian, langsung aja kita tutup pengajian kita pada hari ini. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.